Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Faisal Haris. Saya dari Universitas Diponegoro pada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan identitas mahasiswa saya 40040324650101. Nah, hari ini saya akan menjelaskan teori saja, tidak seperti sebelumnya eksperimen. Hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang telah dipelajari selama kurang lebih setengah semester, mulai dari GPIO hingga nantinya yang terakhir adalah RTOS. Nah, apa saja yang dijelaskan atau dipelajari di sistem embedded atau sistem tertanam. Nah, ntar mulai dari GPIO, terus ada komunikasi kayak I2C, UART, SPI, terus hingga konsep RTS itu terakhir lah. Terus kenapa RTOS pakai? Soalnya RTOS itu buat jalanin beberapa tes banyak itu lebih efisien. Nah, kita terus sebelum lanjut, mungkin pengantar dulu ya. Oke, jadi kalau misalnya di embedded, kenapa harus belajar sistem embedded? Sistem embedded itu adalah sebuah sistem komputer yang dirancang khusus untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Jadi biasanya itu tertanam di sebuah perangkat. Kayak misal nih, mesin cuci ya fokus buat proses mencuci, microwave ya fokus untuk memanaskan makanan, sistem ABS misal di mobil ya fokus untuk ngerem gitu. Jadi embedded tuh ya intinya satu fungsi yang udah tertanam emang untuk tugasnya itu menjalankan apa. Nah, ada tiga karakteristik dalam sistem embedded. Jadi, yang pertama itu spesifik ya terhadap fungsinya tadi kayak tadi tuh. Jadi tidak selalu fleksibel seperti PC contoh tuh itu enggak. Terus yang kedua ada keterbatasan juga, keterbatasan resource, baik dari sisi RAM, CPU ataupun storage. Dan ketiga itu banyak sistem itu yang bersifat real time dalam waktu-waktu tertentu, tapi sudah ditentukan juga. Misal, ada contoh ngerem mobil. Responnya kalau terlambat, wah bahaya kan? Nah, kayak gitulah. Oke, kita langsung aja lanjut ke sistem pertama atau cara pertama, yaitu GPIO. Nah, GPIO, kita masuk ke paling dasar yaitu GPIO atau panjangannya adalah General Purpose Input Output. Nah, GPIO itu gampangnya cara microcontroller interaksi ke perangkat-perangkat di luar mikro itu, dia dihubungkan ke suatu perangkat lain. Nah, kalau di barat tuh kayak microcontroller itu otak. Nah, terus GPIO itu kayak komunikasinya atau misal tangan lah buat ke uh, alat lain gitu. Nah, GPIO itu punya dua kondisi, yaitu high itu artinya ada tegangannya, sama low. Low itu nggak ada tegangannya. Contoh sederhana ya LED. Disambungin ke LED nih, kita kirim sinyal high ya LED nyala, nyalain LED. Terus kalau misalnya kita mau baca tombol nih, kita sambungin ke PB, push button. Kita cek ya, itu pinnya high atau low, itu kebaca di microcontroller. Intinya tuh sebenarnya gitu aja. Nah, pengaturan GPIO itu sebenarnya dilakukan pakai register. Seperti contoh DDR atau port ya. Untuk menentukan input kalau misalnya DDR, kalau port itu buat ngatur nilai pin. Terus kalau di praktis biasanya kita pakai fungsi pin mode dan juga digital write agar lebih mudah kebaca atau apa. Jadi intinya seperti itu. Terus kadang-kadang ada masalah yaitu namanya floating input. Nah, floating input itu apa ya? Tidak terhubung ke apapun gitu misalnya artinya kayak gitu. Jadi nilainya tuh bisa berubah-ubah secara acak gitu kan soalnya ada noise dari lingkungan. Nah, ngatasinnya gimana? Sebenarnya ngatasinnya gampang. Kita bisa pakai pull up atau pull down resistor. Nah, itu fungsinya untuk membuat default kondisi itu high atau low. Kalau high itu pakai pull up, kalau low itu pakai pull down gitu. Terus masalah kedua itu ada namanya switch debouncing. Nah, jadi kalau button biasa saat ditekan itu apa ya? Ada kayak air apa sih? Kita tekan sekali nih. Tapi dia bacanya tuh kayak dikira tuh ditekan berkali-kali. Nah, solusinya gimana? Kita bisa pakai wait atau sistem untuk nunggu secara beberapa milidetik biar sistemnya stabil baru baca lagi gitu. Sebenarnya gitu aja.
Terus lanjut, ya intinya gitu. Terus di sini ada referensinya tuh bisa pakai interrupt dan pooling. Nah, kenapa dua metode ini? Metode pooling itu metode di mana CPU terus-terusan ngecek kondisi. Contoh nih, CPU tuh kayak bahasanya tombol tuh udah ditekan atau belum gitu kan. Kayak gitulah, dia bakal nanya terus, bakal nyari tahu kondisinya terus. Cuman, kondisi ini itu boros ke CPU, soalnya dia kerja terus-terusan. Walaupun nggak ada kejadian, nggak ada button yang dipencet gitu. Nah, karena boros itu, ada satu yang lebih efisien, yaitu interrupt. Interrupt itu jadi CPU nggak ngecek terus-terusan, tapi kalau misalnya ada kondisi aja atau sebuah kejadian, dia bakal tahu gitu, dia bakal baca itu aja. Nah, itu tuh paling sederhananya gitu. Terus ada satu lagi, yaitu timer sama prescaler. Oke. Timer itu biasanya digunakan untuk menghasilkan delay yang presisi lah bahasanya gitu. Untuk ngejalanin uh, event secara periodik sebenarnya gitu aja prescaler itu untuk keakuratan atau kedetailannya. Lanjut aja. Terus kita lanjut ke UART. Nah, sekarang kita masuk ke UART. UART itu masuk ke komunikasi asinkronus, artinya itu tidak menggunakan clock bersamaan. Nah, komunikasi ini digunakan biasanya dengan menggunakan jalur TX buat ngirim data, terus sambungin ke jalur RX buat nerima transfer dan receive gitu. Terus, karena tidak ada clock, artinya kedua perangkat ini harus disepakati kecepatannya. Nah, kecepatan ini disebut baud rate ya. Nah, baud rate-nya kalau misalnya nggak sama, dia bakal error, soalnya tuh ya nggak kebaca. Nah, struktur UART ini, start bit-nya tuh biasanya berbagai tanda di awal, biasanya gitu. Data bit itu isinya informasi, terus ada optional parity bit, ya, parity bit. Nah, ini tuh buat ngecek kalau misalnya error checking lah gitu. Terus terakhir ada stop bit. Stop bit itu ya tanda akhir gitu kan, akhir data. Terus UART itu digunakan biasanya buat debugging, misalnya menggunakan serial monitor, terus komunikasi antar microcontroller dan komputer. Intinya begitulah. Terus kita lanjut aja. ADC. Oke, ADC. ADC atau panjangannya adalah analog to digital converter. Nah, ini ya pakai banget. Soalnya biasanya ada masalah problem di embedded yaitu dan data-data itu tuh biasanya bersifat analog, tapi microcontroller itu biasanya cuma baca digital 0101 gitu. Bukan kayak 30 derajat kayak gitu misalnya. 30. Nah, terus biar diproses kita harus ke convert bahasanya, makanya kita butuh namanya ADC atau analog to digital converter, dia nge-convert analog ke digital. Nah, dia caranya tuh ngambil sampel tegangan terus diubah jadi nilai digital, intinya gitu doang. Resolusi ADC itu menentukan berbagai apa ya, seberapa hasilnya lah, seberapa detail hasilnya. Jadi kalau misalnya kita pakai 10 bit, kita bisa baca ada nih 10 bit itu 1024 nilai, ya nilainya ada 1024. Nah, kayak gitu lah misalnya. Makin tinggi resolusinya, artinya itu makin halus pembacaannya, dia bisa makin detail sampai koma-koma gitu, sampai ya lebih rinci lah bacanya. Terus rumusnya tuh eh, nilai tegangan itu sebanding dengan nilai ADC dibagi resolusi. Nah, ya intinya seperti itulah. Oh, mungkin saya tambahin kalau misalnya detail atau tadi saya jelasin dengan makin detail makin bagus. Maksudnya misal kayak penggaris nih, penggaris kita bandingin yang pakai sentimeter sama milimeter. Milimeter kan kecil-kecil. Otomatis kalau misalnya lebih kecil-kecil lebih banyak, nah itu lebih detail. Intinya seperti gitu. Kita lanjut saja. DAC dan PWM. DAC itu kebalikannya sih sebenarnya. Dia cuma ngebalik dari digital uh, to analog converter gitu ya. Ini tuh uh, bahasanya buat ngebalikin lah datanya tuh biar kebaca lagi gitu kan. Cuman masalahnya tuh kadang beberapa microcontroller itu nggak punya DAC. Jadi kita bisa pakai satu metode lain yaitu PWM. Nah, PWM itu bekerja dengan cara nyalain matiin sinyal.
Nah, ini tuh oke, maaf. Ini tuh dengan cara mematikan sinyal gitu kan. Nah, cara pengaturannya itu namanya pakai duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal dalam kondisi on atau dan off-nya. Misal duty cycle-nya 50%, otomatis setengah-setengah. Setengah on, setengah off. Misal duty cycle 75%, berarti on-nya 75%, off-nya 25%. Intinya seperti itu. Penggunaannya apa? Itu bisa buat ngatur kecerahan LED, kecepatan motor, dan sebagainya lah. Ini seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke I2C protokol. Oke, I2C. I2C itu apa? I2C itu sebuah protokol komunikasi juga yang memungkinkan banyak device terhubung dalam satu jalur. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita biasanya pakai dua kabel nih, SDA sama SDA kan buat data. Terus SCL itu kan clock gitu kan. Nah, kita pakai tuh, itu buat I2C. Nah, sistemnya tuh menggunakan konsep master and slave. Nah, sistem yang menggunakan sistem yang menggunakan konsep master dan slave gitu kan. Jadi kalau master tuh fungsinya buat kontrol, komunikasi jadi kontrol sama master, slave itu yang respon. Nah, setiap device itu juga punya alamat address, sehingga master tuh bisa kayak milih gitu device mana yang ingin diajak komunikasi gitu loh. Nah, keunggulan utama di I2C itu efisien kabel, soalnya cuma pakai dua doang, yaitu SDA SCL gitu. Dan itu bisa untuk menghubungkan banyak sensor sekaligus. Namun, ada kekurangannya, yaitu kekurangannya itu kecepatannya lebih rendah. Dari apa? Dari komunikasi berikutnya, yaitu SPI. SPI. Nah, SPI adalah alternatif dari I2C. Uh, Soalnya dia tuh punya kecepatan yang lebih tinggi. SPI itu pakai 4 jalur, beda ya. Yaitu MOSI, terus ada MOS itu master out slave in, dia yang ngirim terus slave menerima kayak gitu. Ada kebalikannya juga master in slave out, terus ada juga SCK. SCK itu buat apa namanya serial clock sama CS. Nah ini CS atau chip select. Nah ini tuh bisa pakai komunikasi full duplex. Nah bisa keunggulannya itu bisa kirim data secara bersamaan dan kecepatannya itu tinggi. Namun ada kekurangannya juga. Semakin banyak device, artinya makin banyak juga pin yang dihubungin. Jadi FPI itu biasanya lebih sering digunakan ke SD card, memori eksternal, dan sebagainya lah. Jadi dua-duanya itu punya kelebihan, I2C mungkin lebih lambat tapi kabel efisien, SPI-nya kebalikan, dia lebih cepat tapi kabelnya butuh banyak. Sekarang kita masuk ke konsep RTOS. Oke, kita masuk ke bagian penting yaitu RTOS. Tanpa RTOS, program berjalan secara berurutan gitu kan. Jadi RTOS itu penting. Mas, jadi kalau misalnya ya nggak pakai RTOS, jalan tuh satu-satu gitu. Nah, cuman prosesnya tuh lama, soalnya saling bergantian. Prosesnya bakal saling nunggu. Nah, RTOS tuh memungkinkan bahasanya multitasking lah. Jadi kalau misalnya nggak pakai RTOS ya kita nunggu satu fungsi, lanjut ke fungsi berikutnya, berikutnya, bla 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 bla. Nah, kalau pakai RTOS kita bisa bahasanya multitasking. Nah, cuman apa ya? Bukan kayak di paralel, tapi itu tetap bergantian gitu. Tapi cepat, sangat cepat gitu. Nah, konsepnya ini disebut dengan context switching. Nah, RTOS itu juga memiliki scheduler yang bertugas menentukan tas mana yang harus dijalankan dan kapan gitu. Nah, keuntungan dulu. Keuntungan itu sistemnya jadi lebih responsif, program lebih terstruktur, terus sudah dikembangkan untuk sistem kompleks. Kita lanjut dulu. Nah, maaf. Selanjutnya, kita masuk ke test state and life cycle. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini tuh lebih kita cari tahu lah. LLS itu kerja gimana. Nah, kita mulai dengan task state. Nah, task state itu tidak apa ya? Setiap isinya tuh jadi gini. Di RTOS itu tiap tes selalu
apa ya, selalu ada, tapi tidak selalu berjalan gitu loh bahasanya. Jadi beberapa kondisi itu bisa beda-beda tiap tes. Nah, yang pertama adalah running, itu adalah kondisi kalau misalnya tasnya itu uh, benar-benar lagi dijalankan, lagi dieksekusi lah oleh CPU, dan uh, tambahan aja, dalam satu waktu hanya bisa satu tes yang bisa berada di state ini, soalnya CPU-nya cuma satu, jadi cuma satu yang bisa dieksekusi dalam satu waktu. Yang kedua ada state ready. Nah, state ready itu tuh tes siap dijalankan, tinggal nunggu schedulernya milih dia gitu. Ya, intinya seperti itu sih. Yang ketiga adalah blocked state. Tes ini tuh berada di lagi ada di kondisi ketika dia tuh misal nunggu sesuatu, kayak misal dia nunggu data sensor gitu. Kalau terus misal nunggu delaynya selesai, nunggu sinyal dari tes lain gitu. Kalau misalnya masih nunggu, belum ada yang bisa nge-trigger dia, ya tesnya nggak bakal dijalankan pakai CPU, intinya gitu. Dan yang keempat adalah suspend. Ini tuh kondisi di mana tes itu dinonaktifkan secara manual dan tidak akan berjalan sampai diaktifkan kembali. Maksudnya gitulah, di suspend gitu. Nah, di sini tuh ada peran scheduler ya berarti. Scheduler itu bisa milih tes dari state ready berdasarkan prioritas, namanya prioritas. Jadi tes itu bakal dibagi-bagi seberapa penting gitu, kayak gitulah. Tes A misalnya punya prioritas tinggi, tes B punya prioritas yang lebih rendah. Otomatis tes A itu bakal didahuluin dulu. Nah, itu tuh konsep yang pakai sama RTOS. Ya, intinya seperti itu sih. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke queue management. Apa itu queue management? Queue itu dalam bahasa Inggris artinya kan antrian ya. Jadi, di sini tuh ini juga apa ya? Salah satu bagaimana tas berkomunikasi yaitu menggunakan queue. Queue itu di sini adalah struktur data FIFO. Artinya FIFO itu first in, first out. Nah, artinya tuh data yang masuk pertama, ya akan keluar pertama. Sekarang kita lihat nih, kenapa queue itu penting. Nah, contoh, tas bisa baca data suhu. Tas lain bisa nampilin data ke layar. Kalau misalnya nggak ada queue dan ternyata bisa diakses barengan, otomatis error gitu kan. Nah, dari situ itu tuh penting lah, soalnya biar kita tuh tahu kedua tes itu bisa diakses, tapi biar nggak error atau data rusak, data bakal disimpan secara terstruktur, tidak ada konflik akses biasanya, dan aman untuk multitasking. Nah, cara kerjanya, tes pertama akan mengirim data nih ke queue menggunakan fungsi seperti execution. Kedua, tas kedua apa namanya akan diambil, kan tadi dikirim, sekarang diambil menggunakan namanya execute receive. Nah, kalau misalnya queue-nya kosong gimana? Ya udah, tes pertama bisa otomatis masuk ke state block untuk menunggu data datang. Nah, ini bikin sistem lebih efisien karena tes tidak perlu terus-terusan ngecek data, intinya gitu. Kita lanjut ke semaphore, binary, and counting. Nah, oke. Kita masuk ke semaphore yang digunakan untuk mengatur akses terhadap resource. Masalahnya, kita sering ada masalah, kita tuh bisa terjadi problem di multitasking, yaitu namanya rest condition. Rest condition itu terjadi ketika dua atau lebih task mencoba mengakses resource yang sama secara bersamaan. Contoh, dua task ingin menggunakan sensor yang sama. Jika nggak teratur, data bakal kacau, sistem nggak stabil, dan sebagainya. Nah, disinilah peran semaphore, gitu. Yang pertama adalah binary semaphore. Nilainya 0, 1 binary ya. Digunakan untuk mengatur akses tunggal. Analogi kayak misalnya kunci pintu gitu kan. Ya, ya kayak misalnya kalau lagi dipakai dia bakal nunggu gitu kan, ya kayak gitulah. Terus yang kedua itu namanya counting semaphore. Nah, counting semaphore itu digunakan untuk beberapa resource. Misal ada 3 slot nih, semaphore bakal menghitung berapa resource yang masih tersedia. Selain itu, semaphore juga bisa digunakan untuk komunikasi antara ISR dan test.
Misalnya interrupt terjadi nih, ESR bakal ngasih sinyal tes, terus langsung jalanin kayak gitu. Jadi semafor tuh bukan hanya untuk kunci, tapi juga bisa untuk sinkronisasi. Lanjutlah. Oke, selanjutnya kita bakal ke software timer and notification ya. Nah, kita bakal bahas ini. Software timer itu digunakan untuk menjalankan suatu fungsi berdasarkan waktu lah, gampangnya gitu. Ada dua jenis. Pertama one shot atau hanya sekali jalan. Yang kedua auto reload atau berulang secara periodik. Nah, timer ini dijalankan oleh sistem RTOS, bukan, maaf. Nah, timer itu bisa dijalankan dengan sistem RTOS, bukan hardware langsung. Nah, sekarang tuh kalau misalnya timer kayak gitu, test notification kayak gimana? Test notification itu cara komunikasi antar tes yang lebih ringan lah dibanding dengan queue dan semaphore. Kenapa ringan? Karena kita tidak perlu buffer data yang besar, menggunakan data sederhana, biasanya itu pakai 32 bit. Contoh ISR yang bisa dipakai tuh ISR, ya, ISR tuh bakal ngasih sinyal ke tas bahwa data udah siap. Terus daripada pakai queue atau semaphore, kita bisa pakai notifikasi yang lebih cepat dan hemat memori. Ya, pakai ini. Ya, intinya seperti itulah. Kita lanjut aja. Ya, tidak kelamaan. Oke, memori, manajemen stak. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu bagian paling kritis ya, di manajemen memori. Nah, beda sama komputer. Embedded itu punya memori yang terbatas. Nah, otomatis bakal ada masalah yang namanya memori leak atau memori tidak dikembalikan dan stack overview atau stack penuh dan nabrak memori lain. Nah, RTOS bakal menyediakan beberapa skema. Misal skema heap kayak skema heap 1 sampai heap 5 gitu. Nah, perbedaannya ada pada ada yang apa ya? Beda heap itu ada yang sederhana tapi nggak bisa dipakai gratis gitu. Ada yang fleksibel tapi tidak bisa segmentasi kayak gitu. Nah, fungsi utamanya biasanya di PV port untuk aplikasi dan PV port 3 untuk membebaskan gitu. Jadi kita juga harus monitoring kondisi memori. Misal export get free heap size itu untuk lihat sisa heapnya. Terus yang test get stack height watermark itu untuk melihat penggunaan stack. Nah, penting ya biar kita tidak terjadi overflow karena sistem crashing sebagainya gitulah. Ya, lanjut. Net. Hey, lanjut kita ke networking dan wireless ya. Sekarang kita masuk ke sini, bagian ini ya lebih modern lah, yaitu networking. Nah, networking ini udah bisa terhubung ke jaringan sekarang terutama IoT, beberapa protokol bisa TCP, udah pasti reliable, data pasti sampai tapi lebih lambat. Ada yang kedua ada UDP, UDP itu lebih cepat tapi tidak menjamin datanya sampai. Nah, selain itu ada juga Wi-Fi ya, itu bisa digunakan pada ESP32 dan ESP8266 karena sudah support dengan Wi-Fi. Nah, modenya ada dua, station, yaitu terhubung ke router dan access point atau menjadi hotspot, gampangnya gitu. Selain Wi-Fi, sekarang juga udah ada namanya ESP Now, jadi komunikasi antar ESP. Nah, ini menarik soalnya kita nggak butuh router, langsung komunikasi antar device dan latensinya bakal rendah. Cocok untuk sistem real time antar device. Ya, gitulah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, kita mulai dari pertama, GPIO itu adalah dasar interaksi. Yang kedua, ada komunikasi seperti UART, I2C, dan SPI. Yang ketiga, RTOS itu juga ada. Dan itu untuk manajemen tasking yang lebih bagus. Semuanya saling terhubung. Intinya, kita harus pahami hardware terlebih dahulu. Kalau udah tahu hardware-nya apa, kita bisa atur komunikasinya, baru kita bisa masuk ke multitasking dengan bantuan RTOS. Karena RTOS dia bakal memberikan keuntungan, tapi juga menambah kompleksitas. Ya tentulah, soalnya kan multitasking ya. Cuman penggunaannya juga harus dipahami, soalnya ya cukup rumit gitu, intinya gitu. Saya rasa sekian. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.